Dan Doni ini nginjek duri itu sampai tembus batunya. Jadi durinya itu sepanjang 18 cm. Dari sampai atas, sampai tebing yang mereka harusnya nggak bakal daki, itu nggak ada mereka. Nah, akhirnya kabar ini tuh mulai tersebar sampai Surabaya. Jadi teman-teman yang 30 orang awal ini yang udah pada balik, akhirnya satu persatu mulai balik ke Banyuwangi, ke Gunung Raung ini untuk ikut mencari. Pencarian itu dilakukan sampai beberapa hari, beberapa minggu, sampai dinyatakan bahwa 3 orang ini benar-benar hilang di gunung. Dan sampai saat ini tidak pernah ditemukan kabar atau jenazahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gue Sumar Adi Wijaya atau biasa dipanggil Umang dalam segmen Kisah Mistis Pendaki. Pada video kali ini atau pada kesempatan kali ini, lagi dan lagi gue tidak akan membawakan sebuah cerita, namun menghadirkan narasumber yang pernah mengalami kejadian mistisnya, tentunya saat pendakian gunung. Di samping gue sudah ada Mas Ocha. Waduh, terima kasih Mas Tirai Ocha. Yeah. Gitu. Nah, jadi teman-teman semua, kenapa setupnya seperti ini? Karena memang ini bukan di studio saya, tapi melainkan di Surabaya, Mas ya. Yeah, betul. Yang sebelumnya juga mampir di Mas Rudi. Tahu nggak Mas Rudi? Nggak tahu kan? Nah, ibu deh, nggak usah deh ya. Nah, jadi teman-teman semua, Mas Rudi itu merupakan konten kreator, salah satu konten kreator horor di daerah Surabaya. Dan Mas Ocha juga pernah cerita di namanya horor apa ya? Horor dan misteri. Horor dan misteri. Iya. Horny channel ya, Horny Ya, channel tuh. betul. Nah, orangnya di belakang tuh ada. Nah, jadi pas itu kan sebenarnya udah pernah cerita Mas ya, yang Betul. akan dibawakan ini Mas ya. Betul, Di channelnya Mas Rudi, Horny channel itu ya. Betul. Kalau nggak salah di Gunung Raung. Betul. Betul Mas ya? Betul. Berarti ini nanti cerita di Gunung Raung nih Mas? Iya, benar. Oh, saya baru ingat. Pernah saya narasikan Mas? Iya, betul. Iya Mas ya? Betul. Nah, jadi sebelumnya pernah saya narasikan yang di Gunung Raung itu kalau nggak salah 30 tahun atau apa gitu. Iya. Judulnya itu ya Mas Iya, ya? betul. Oke. Betul sih. Nah, jadi biar lebih jelas lagi Mas, mungkin teman-teman semua kan mungkin kurang detail atau kurang lebih informasinya. Kalau boleh tahu nih Mas, sebelum kita masuk ke dalam ceritanya, sedikit dong Mas, inti ceritanya itu apa tuh kalau boleh tahu? Untuk ceritanya sendiri sih, itu perjalanannya bapak saya. Oke. Ketika mendaki gunung, salah satu gunungnya itu Gunung Raung. Waktu itu emang Seven Summit, dan di situ beberapa teman ayah saya ini sampai saat ini tidak pernah ditemukan. Berarti kalau 30 tahun itu pada tahun 2022 atau 2021 tuh? Jadi sekarang sih sudah lebih dari 30 tahun, Kejadiannya sih kalau nggak salah sekitar 1988 atau 1989. Oh, berarti belum nyampe 1990-an ya? Belum sampai. 80-an? Sebelum itu, 88 atau 89. Oh, enggak. Berarti yang nanti akan ceritakan Mas Ocha ini dari bokap ya Mas ya? Iya, betul, Ayah dari Mas ya? bokap lah. Temennya ayah itu bisa dibilang nggak tahu kemana lah ya? Betul. Saat mendaki ke Gunung Raung itu Mas ya? Betul. Oke, tahan dulu Mas ceritanya. Yang belakang udah pada nungguin tuh. Wih, gitu. Tanpa berlama-lama lagi, kita langsung masuk aja ke dalam ceritanya. Ngopi horor segera dimulai. Kepenuhan nih kopinya. Batuk Pak Haji. Jadi kejadian ini terjadi sekitar tahun 88 atau 89. Saat itu ayahku ini, mungkin kita kasih nama aja kali ya. Sebut aja Pak Agus lah ya. Sebut aja Pak Agus. Nah, waktu masih muda kan, jadi kita panggilnya Agus aja nih, biar nggak pakai Pak. Nah, si Agus ini dulu aktif di kegiatan pendakian gunung. Lebih banyak ke organisasi pencinta alam lah. Nah, waktu itu emang si Agus ini baru mulai kuliah waktu itu. Jadi masih aktif lah untuk
ikut kegiatan-kegiatan yang ada gitu. Nah, salah satunya ini adalah ada event gitu. Eventnya ini Seven Summit di Jawa Timur. 7 gunung yang didaki itu adalah Gunung Arjuno, Gunung Arjuno, Anjas-Moro, kemudian ada Gunung Bromo, Gunung Raung, Gunung Ijen, Gunung Welirang, satu lagi apa ya? Semeru. Semeru, betul. Semeru. Di rutenya ini Welirang, Arjuno, Anjas-Moro, Bromo dan Semeru. Gunung Ijen dulu baru Raung. Oh. Jadi putar balik. Gitu. Karena Ijen kan di Banyuwangi yang lebih timur, Raung lebih ke barat, lebih tengah gitu kan. Nah, waktu itu eventnya ini diikutin sekitar 30 orang. 30 orang dari berbagai komunitas ya, berbagai komunitas, berbeda kampus. Dan kebetulan dari kampus yang sama dengan ayahku ini, dengan Agus ini itu ada sekitar 8 orang. 5 diantaranya ini termasuk ayahku, termasuk si Agus, terus ada 4 temennya yang seangkatan. Ya, seangkatan ini masih tahun pertama kuliah atau tahun kedua kuliah. Nah, sedangkan ada 3 orang lagi, ini yang nantinya jadi leader. Dari bertiga ini ada yang jadi leader, 3-3-nya ini senior. Jadi udah tahun keempat kuliah atau tahun kelima, emang ada yang molor gitu. Nah, jadi yang 3 senior ini yang ngadain acara ini, yang menginisiasi adanya acara ini gitu. Nah, acara ini tuh dulu disebut Kebut Gunung. Oh, Kebut Gunung. Ya, Kebut Gunung karena memang mereka berniat untuk menyelesaikan pendakian tuh secepat mungkin gitu, di kebut. Jadi waktu habis naik ke Gunung Welirang langsung nyambung Arjuno, nggak ada breaknya. Jadi kayak sambil lari ngetrail lah mungkin zaman sekarang. Jadi waktu turun dari Welirang dari Anjas-Moro langsung naik angkot ke Malang Kota, lalu dari Malang Kota langsung oper lagi ke arah Bromo gitu. Jadi kayak lanjut terus, nggak ada berhentinya. Continue gitu Mas ya? Continue, nyambung, jadi nggak ada breaknya. Nah, bentar. Ini tuh di Arjuno ada sedikit cerita, tapi nggak terlalu serem sih, cuma waktu ndaki sempat di stop sama pos 2 karena lagi ada pasar setan di depannya. Itu perlu aku ceritain nggak? Boleh. Oke. Nah, jadi waktu itu 30 orang ini, pendaki ini, termasuk si Agus ini berangkat dari Surabaya, langsung menuju ke Gunung Welirang. Dari di Welirang ini nggak ada apa-apa ya, nggak ada kejadian apa-apa, lalu lanjut ke Arjuno. Nah, di Arjuno ini ada sedikit cerita, yaitu si Agus ini naik, sampai di pos 2 itu sudah malam, sudah jam 8 dan 9 malam. Sebenarnya mereka tidak berniat untuk berhenti nih di pos 2. Tapi waktu sampai pos 2 ini, mereka dilarang untuk maju karena dari penjaga pos itu melarang karena di depan mereka saat itu lagi ada pasar setan gitu. Jadi kebetulan lagi harinya ada pasar setan gitulah. Jadi akhirnya rombongan ini berhenti semua di situ, ngecamp di situ semua. Dan bener aja ketika mereka udah di dalam kemah, udah santai-santai di dalam kemah, mereka dengar dari kejauhan tuh ada orang yang ngobrol, orang rame, lebih tepatnya kayak orang yang bertransaksi lah, kayak orang jual beli di pasar, bener-bener kayak pasar yang rame banget gitu, dari kejauhan. Nah, kebetulan si Agus ini, ayah saya ini orangnya agak apa ya, kalau dilarang nggak bakal dilanggar gitu, nggak sompral lah istilahnya ya. Jadi selama daki gunung itu emang hampir tidak pernah ada kejadian menyeramkan yang dialami gitu. Selama ini aman-aman aja gitu. Nah, singkat cerita, perjalanan berlanjut ya. Tadi setelah kejadian itu cuma dengar aja gitu. Kayak rame Mas ya? Betul, kayak ada kegiatan pasar lah ya, gitu transaksi situ. lah. Ketika naik juga nggak ada apa-apa, sudah dini hari sudah nggak ada apa-apa. Lanjut habis Gunung Arjuno, Anjas-Moro, lalu naik angkot nih langsung ke Bromo, ke Malang Kota dulu ya, oper. Nah, sebelum lanjut, sebenarnya dari pendakian ini tuh sudah banyak banget yang istilahnya protol lah, jadi nggak dilanjutin lah, berhenti. Jadi naik gunung pertama, ada yang waktu turun, udah aku pulang lah, capek pulang, ada yang nyerah, banyak yang nyerah. Nah, sampai Bromo masih ada belasan orang, ada belasan. Lalu di Bromo lanjut Semeru, sampai Semeru makin sedikit gitu. Sampai akhirnya ketika lagi Gunung Ijen, itu sekitar tinggal 15 ya. 8,
11, ya 15. 15. Nah, 15 orang. 15 orang ini diantaranya 8 orang ayah si Agus dan teman-teman. Ada 3 orang cewek dari kampus lain, dan 3 orang lagi cowok dari kampus yang beda lagi. Jadi tinggal 3 kampus yang bertahan sampai Gunung Ijen. Nah, di puncak Ijen ini, kalau nggak salah saat itu ada 2 rute buat turun. Ada yang turun ke arah utara sama ke selatan, balik ke Banyuwangi. Nah, tim Agus sama si 3 cewek ini, jadi yang 11 orang, itu saat itu karena masih capek lah istilahnya ya, karena tinggal sudah dikit. Mereka pingin istirahat sebentar. Dan rombongannya si Agus ini memutuskan untuk istirahatnya itu di Alas Purwo di Banyuwangi. Oh iya, dekat situ ya. Dari Ijen dekat. Dekat ya. Sedangkan 3 orang lain ini pingin ke Baluran. Oh. Alas Baluran. Jadi mereka pisah di puncak Ijen, tapi berjanji nih, janjian nanti kita ketemu lagi tanggal segini, jam segini. Kalau aku nggak datang, tinggal aja. Tuh, mereka janji, oke, deal, pisah situ. Pisah yang 3 ke arah Baluran, yang 3 ke arah Ijen gitu. Nah, angkot sampai di Ijen, sampai Alas Purwo. Alas Purwo itu Agus dan teman-teman ini mau istirahat selama sekitar 3 hari. Jadi janjiannya 3 hari baru balik. 3 hari 2 malam di Alas Purwo. Mereka nginepnya tuh di daerah namanya tuh di situ ada kolam pancur, pantai pancur kalau nggak salah. Dan itu di pantai pancur ini di Banyuwangi di Alas Purwo itu adalah satu pantai yang dekat pantainya ini ada sumber air tawar bersih. Jadi sumber airnya dekat pantai itu yang paling dekat sumber air terdekat di pantai, kalau nggak salah di Jawa Timur pasti paling dekat. Kalau Jawa saya nggak tahu pasti, tapi katanya kayaknya pokoknya pas dekat lah. Dekat situ ya. Dekat banget sama pantai. Nah, mereka dulu istirahatnya di situ selama beberapa hari. Nah, di situ tuh ada satu gubuk yang ditinggali oleh kakek, anak, sama menantunya. Bertiga kalau nggak salah. Nah, di situ Agus dan teman-teman ini ngelihat ke kolam pancurnya nih, kolam pancur yang air tawar bening gitu, ya? dan itu bening. Di situ mereka ngelihat ada banyak banget ikan-ikan. Nah, ikan-ikannya ini aku nggak tahu nih ikan apa, tapi ikannya ini yang dideskripsikan itu ikannya itu kecil-kecil, warna-warni, dan anehnya mereka ini kan ikan liar nih, bukan ikan yang dipelihara nih ya, ikan liar, tapi mereka tuh tidak takut sama manusia. Jadi kayak nyamperin gitu? Iya, nyamperin. Jadi ketika kita duduk di pinggir kolam, itu mereka bukannya menjauh, kan, takut, tapi malah mendekat. Padahal ikan liar gitu ya? Dan Agus dan teman-teman ini nggak tahu pasti nih itu ikan apa. Yang diketahui itu ikan warna-warni, udah itu deskripsinya seperti itu. Nah, mereka di kolam itu juga masih karena pendatang ya, jadi nggak berani sembarangan nyemplung gitu loh. Nah, nggak lama kemudian ada si kakek yang tinggal di gubuk itu, ya keluar. Nah, kenapa? Gitu. Nggak apa, lihat-lihat ikannya bagus gitu. Terus ada yang nanya nyeletuk, Pak, kita boleh nggak sih berenang di sini sama ikan-ikannya? Bapaknya bilang, oh boleh, silahkan. Kalau mau berenang boleh, tapi jangan sekali-kali ganggu ikannya ya. Doang. Jadi cuma dikasih peringatan seperti itu. Oke, mereka akhirnya nyemplung tuh, beramai-ramai main nyemplung. Selama beberapa hari mereka tinggal di sekitar situ dan dibantu, kadang-kadang dikasih jajanan-jajanan sama si bapak tua ini gitu. Jajan, kasih makanan gitu. Dan mereka kadang-kadang main di kolam itu, berenang-berenang, main ke pantai, jalan-jalan dan sebagainya. Sampai akhirnya udah hari ketiga nih, mereka harus balik. Nah, mereka akhirnya balik. Dan ketika mereka balik ini, ada satu orang dari rombongannya si Agus, kita sebut aja namanya Doni. Si Doni ini karena tertarik sama ikan-ikan yang bagus ini, tanpa sepengetahuan siapapun, dia ngambil satu ikan. Ikan yang di kolam tawar itu? Di kolam pancur itu. Dia ngambil satu ikan, dia masukin plastik beserta air-airnya. Jadi masuk air, ikannya masuk satu udah, diikat, dimasukin tas, diam-diam. Dan saat itu belum ada yang tahu. Oke. Maka jalan lagi keluar dari Alas Purwo, cari angkutan untuk ke Gunung Raung saat itu. Agus dan teman-teman ini ke Gunung Raung, sampai perjalanan di Gunung Raung. Ketika mau turun dari angkot,
Nah, si Doni ini kelihatan kayak ngebongkar-bongkar tasnya gitu. Sama Agus tanyain, Don kenapa Don, kamu kok nyari apa gitu. Si Don ini cuma bilang, oh enggak apa kok, cuma ngecek-ngecek aja barang-barang aku. Terus nggak lama, Doni nutup lagi tasnya, terus dia turun, mereka nunggu dulu di pos berangkatan, di pos Simaksi. Nunggu dulu, istirahat, sambil nunggu janjian jam ketemunya ini gitu. Yang berarti yang ketemuan dari Baluran juga dia? Ya, nunggu. Ya, nunggu ya? Ya. Oh iya, di situ, jadi waktu sebelum balik ke arah Gunung Raung, tadi Bapak bilang, 3 teman cewek ini mutusin buat pulang. Oh. Jadi tinggal 8 sekarang, 8, termasuk Agus sama Doni, dan 3 orang senior ini. Ya, Agus sama Doni. Si Doni ini juga sangkatan gitu, sama Agus. Tinggal 8, nungguin, ditunggu sampai 2 jam setelah jam janjiannya, ternyata nggak muncul-muncul. Dan hari itu sudah mulai agak sore lah, udah siang. Nah, akhirnya Agus dan teman-teman memutuskan buat, udahlah lanjutlah. Si leader yang mimpin adalah satu dari 3 orang senior ini ya. Sebut aja Budi lah, biar gampang ya. Si Budi yang mimpin naik. Karena semakin sedikit orangnya, jadi awalnya itu kan karena banyak, Budi dan 2 teman yang lainnya sama-sama mimpin, misah rombongan awalnya. Karena butuh beberapa leader kan di setiap grup. Setelah tinggal 8 ini, mereka akhirnya 1, jadi akhirnya si Budi yang mimpin. Oh. Gitu. Nah, kemudian mendakilah mereka. Nah, mungkin kalau ada yang tahu Gunung Raung ini teksturnya itu banyak banget batu-batunya. Banyak berbatu, jadi agak susah kalau didaki orang-orang awam. Apalagi ke arah puncak itu harus panjat gitu kan. Harus panjat tebing. Nah, waktu itu jadi satu titik di Gunung Raung itu ada satu belokan yang ada batunya di situ. Jadi belokannya tuh tutupan batu ini. Habis ada batu, belok, itu naik lagi nanjak. Nah, rombongan ber-8 saat itu sampai situ. Nah, ketika mau belok, tiba-tiba di belakang mereka itu ada yang manggil. Nak, berhenti dulu, nak, berhenti. Ternyata ada kakek tua di situ, ada bapak-bapak tua gitu. Ya, kenapa? Kan mau kemana? Siapa yang nanya langsung gitu. Kan mau kemana? Kami mau lagi Gunung Raung, Pak. Nah, bapak-bapak ini tiba-tiba bilang gini, aduh, jangan, udah kalian semua turun aja sekarang. Dia bilang pakai bahasa Jawa, sing bau rekso lagi duwe gawe. Yang artinya kurang lebih ya, si yang punya penguasa di sini lagi ada acara gitu. Nah, tapi saat itu mungkin yang di pikiran leadernya ini adalah mereka udah sampai sejauh ini, sudah daki 6 gunung dengan cepat, dan ini gunung terakhir. Ya betul. Dan tinggal mereka juga tim yang masih lanjut. Jadi mereka tuh ngerasa sayang lah, eman gitu kalau kerjanya eman kalau sampai berhenti di sini gitu kan. Ya akhirnya si Budi ini bilang, oh iya Pak, kami nggak jauh-jauh deh, kita nanti kemah aja di atas. Sobat itu bilang, nggak usah Mak, pulang aja. Nggak apa, nanggung Pak, kami sudah satu lagi nih, kami sudah lagi 6 gunung, ini gunung terakhir yang harus kami daki. Nanggung. Terus apa yang bilang, ya sudah, saya sudah peringatkan. Terus ya udah, bapaknya tuh diem aja ngeliatin mereka gitu kan. Terus Agus dan Budi dan teman-temannya lanjut naik gitu. Nah, kebetulan si Agus ini jadi sweeper di belakang. Nah, waktu baru jalan dikit, Agus ini noleh mau ngecek bapaknya masih situ kah gitu. Ketika Agus noleh, bapaknya udah nggak ada. Padahal dari posisi Agus saat itu harusnya bapaknya ini kalau terbalik masih kelihatan gitu. Masih kelihatan ya, walaupun masih kelihatan. Iya. Tapi nggak ada gitu. Nggak kelihatan di mana-mana. Akhirnya si Agus ini mulai mikir apa ya, kayak aduh kok kayak gini ya. Jadi dia udah mulai waspada dan udah mulai berpikir untuk apa sebaiknya kita turun aja gitu. Tapi karena leadernya masih kokoh ya, pengen masih kekeh, belum terlalu jauh dari situ, nggak sampai setengah jam kayaknya, masih deket banget. Tiba-tiba si Doni ini teriak kesakitan gitu. Ketika semuanya ngecek, Doni ini nginjek duri cemara. Jam yang tajam itu ya? Ya, duri cemara itu tumbuh dari akarnya ngadep ke atas. Dan Doni ini nginjek duri itu sampai tembus sepatunya. Jadi durinya itu sepanjang 18 cm. Kena kaki berarti ya? Tembus kaki dan sepatunya. Sampai nembus atas, jadi bolong.
Oh, berarti Sampai sepatu berlubang. tembus ke sol sepatu, kaki bagian sepatu, atas. ya, tembus ke atas. Karena lebih dari 18 cm, 18 cm. kaki kan nggak sampai segitu Iya. tingginya. Tembus, sakitan. Nah, situ mulai bingung tuh. Jadi dari 5 orang yang junior ini sudah ngajak, udahlah kita turun aja. Sedangkan yang senior, enggak, lanjut aja nggak apa, kamu bisa istirahat nggak, istirahat dulu ya. Tapi karena saat itu kan benar-benar sesuatu yang urgent lah, darurat lah. Akhirnya duri itu dipotong tanpa mencabut dari lukanya, karena takutnya nanti malah pendarahan dan malah lebih fatal kan. Jadi potong durinya aja. Setelah itu mereka nyari kayu-kayu agak panjang untuk bikin tandu darurat lah, pakai tali yang ada. Mereka bikin. Nah, 4 orang selain Doni ya, saat kita termasuk Agus yang udah pengen turun, memutuskan untuk turun situ. Sedangkan Budi dan 3 orang, Budi bertiga sama teman-teman seniornya ini memutuskan buat lanjut. Karena mereka benar-benar eman buat berhenti di situ gitu. Mereka bilang, udah nggak apa, kalian turun aja, kita naik dulu, nanti kita balik 1 hari 2 hari lah. Kalau kita sampai di tebingnya aja, sampai tebing yang menuju puncak yang dibagi, kita berhenti di situ, kita turun gitu. Ya udah gitu. Nah, akhirnya turun tuh dengan susah payah kan, dari posisi itu turun sambil nandu. Nah, ketika ditandu ini, si Don ini tiba-tiba bilang gini, aduh, jangan-jangan ini aku kualat ini gitu. Terus ngomongnya, kamu tuh nggak bilang kayak gitu, apa kamu tuh nggak usah bilang yang aneh-aneh. Terus Don ini cerita, aku tuh kemarin ngambil ikan yang di kolam pancur, aku bawa di tas. Terus semuanya mulai marah lah, kenapa kamu gitu, kok kamu nggak bilang gitu. Iya bagus soalnya, tapi tadi waktu sampai di Raung ikannya tuh hilang. Jadi ketika si Don ini ngecek tasnya ya, karena dia kan khawatir nih ikan dimasukin tas kan goncang-goncang, takutnya malah mati gitu kan. Dia ngecek ikannya, ternyata ikannya ini nggak ada. Jadi plastik yang isinya air tuh ada, tapi ikan di dalamnya nggak ada, kosong, cuma air dan plastik, udah. Dan nggak bocor itu? Nggak bocor. Kalau bocor kan pasti basah tasnya. Iya. Nggak bocor. Jadi plastik, masih kerja terapi. Jadi ikannya tok yang nggak? Ikannya yang hilang. Ikannya aja. Nah, Don itu bilang gitu kan, dia cerita, udah nggak usah pikiran aneh dulu, sekarang turun dulu. Nah, si Don ini sempat mikir begitu karena memang banyak yang memiliki anggapan kalau Gunung Raung sama Alas Purwo itu ada hubungan gaibnya, gitu. Ada hubungan gaibnya. Jadi si Don ini bilang seperti itu. Singkat cerita, mereka sampai di pos bawah nih, sambil nandu Doni berempat sampai pos ini. Ketika penjaga posnya lihat, langsung ikut bantuin lah. Jadi yang satu orang itu langsung lari turun buat nyari orang yang punya motor di desa terdekat gitu kan. Dia turun sendiri, satunya masih di situ dan berusaha merawat Doni apa adanya lah gitu. Nah di situ jadi gini, ketika Doni sudah sampai di pos, dimasukin ke dalam posnya, baru aja turun itu, baru aja kejadian terjadi, langsung ada kabut dari atas. Kabut yang tebel banget, sampai jarak pandang tuh udah nggak sampai 3 meter kan. Nah di situ Agus ini kan dia paling terakhir masuk pos gitu, karena dia yang memang dia tuh masih khawatir sama seniornya ini gitu kan. Bagi dia masih junior waktu itu kan, masih khawatir pikiran gitulah. Jadi dia sempat ngeliatin ke arah jalan naiknya itu, ke arah trek, dan beneran nggak bisa lihat apa-apa gitu. Nggak bisa lihat apa-apa. Nah di situ si penjaga posnya langsung manggil, Mas Agus, ayo masuk dulu Mas Agus, nanti masnya bisa hilang di tengah-tengah kabut gitu. Karena saking tebelnya gitu. Akhirnya Agus balik ke pos. Kabut itu ketika sudah maghrib hilang. Jadi sampai maghrib, mereka sekitar sebelum maghrib sampai situ. Setelah maghrib itu hilang, dan nggak lama setelah hilang, motor dari desa tuh naik, sampai. Ternyata cuma 1 motor doang. Nggak semua yang berlima itu ya? Iya, nggak cukup 1 motor doang. Jadi emang di desa itu ternyata saat itu yang punya motor ya cuma dia doang. Satu desa itu cuma dia doang. Jadi cuma dia yang naik, bawa motor 1 sama si tim yang temannya dia yang tadi turun kan, boncengan sampai atas. Jadi akhirnya untuk membawa Doni ke rumah sakit ini, itu puskesmas ya, karena jauh situ rumah sakitnya.
Itu Doni dipegangin temennya di belakang, jadi gonyang 3 sama yang nyetir. Temennya tuh megangin kakinya Doni biar nggak bentur-bentur lah ya. Iya, bentur-bentur. Kan udah ketusuk, bentur-bentur sakit. Megangin, yang satunya ikut turun. Jadi yang turun tuh 2 nemenin Doni, satunya naik motor, satunya enggak, jalan kaki sama si yang jaga pos bertiga. Jadi berdua yang jalan kaki, yang bertiga ini sama yang punya motor naik motor. Agus sama satu orang temennya lagi nunggu di pos, nungguin teman-temannya masih lagi di atas, gitu kan. Mungkin mereka mikir juga kalau udah kena kabut gitu pasti berhenti lah, pasti habis itu turun, gitu kan. Nah, akhirnya nungguin sampai malam, sampai pagi, ternyata nggak turun. Yang sisanya itu? Iya, betul. Tapi karena pagi kan belum 24 jam ya, jadi belum ada tindakan untuk manggil tim SAR gitu. Lalu ditunggu lagi sampai sore, masih belum turun. Akhirnya sampai pagi juga belum turun. Pagi ini tim SAR naik dari desa. Jadi mungkin malamnya udah dipanggil, paginya baru naik gitu. Paginya naik, terus lalu mulailah dilakukan pencarian dengan tim SAR lokal aja nih, nggak rame-rame gitu kan. Dicari sampai atas, sampai tebing yang mereka harusnya nggak bakal daki, itu nggak ada mereka, nggak ada. Akhirnya tim SAR mulai ajukan untuk pencarian secara masif ya, shift, dan situ si Agus ini ikut naik lagi gitu, naik lagi sekali, terus ketika udah turun Agus nggak naik lagi, Agus bantuin di bagian dapur di posko. Kayak posko induknya lah ya? Ya betul, posko induk, ya posko keberangkatan itulah, karena di situ jadi posko sementara. Kemudian setiap hari ada yang naik, sore pulang, pulang untuk mencari. Nah, akhirnya kabar ini tuh mulai tersebar sampai Surabaya. Jadi teman-teman yang 30 orang awal ini yang udah pada balik, akhirnya satu persatu mulai balik ke Banyuwangi, ke Gunung Raung ini untuk ikut mencari. Dan beberapa hari setelah itu si Doni tadi yang terluka ini akhirnya dilarikan ke rumah sakit di Surabaya, dibawa pulang. Jadi, dan ketiga temennya Agus yang lain selain Doni itu ikut pulang. Tinggal Agus orang sendiri di situ yang masih stay gitu, karena dia masih mikir kondisi seniornya ini gitu. Dan pencarian itu dilakukan sampai beberapa hari, sampai beberapa minggu, sampai dinyatakan bahwa 3 orang ini benar-benar hilang di gunung. Dan sampai saat ini tidak pernah ditemukan kabar atau jenazahnya. Jadi benar-benar hilang, sampai saat ini nggak ada yang tahu. Gitu. Nama-nama di sini sengaja aku samarin untuk melindungi privasi dari keluarga-keluarga yang terkait gitu. Nah, itu teman-teman semua cerita dari Mas Ocha nih Mas ya, yang menceritakan pengalamannya Pak Agus Mas ya. Betul. Ketika 30 tahun yang lalu pada tahun di era 80-an, teman-teman semua mendaki gunung, dan nggak cuma mendaki gunung, tapi kebut gunung. Nah, tahun 80-an mendaki gunung aja udah top banget gitu kan. Nah, ini lomba kebut gunung, yang dimana itu, yang dimaksud itu Seven Summit Jawa Timur Mas ya? Iya, betul. Tadi udah sebutin Arjuno, Welirang, Anjas Moro, Semeru, Bromo, Raung, sama Ijen. Betul. Oh, jadi berentetnya dari Arjuno, Welirang dulu sampai akhirnya ujung sana Mas ya? Iya. Karena Ijen adalah berakhir di Raung. Iya. Yang bisa dibilang tertinggi di, enggak, Semeru yang tertinggi, terekstrimnya Jawa Timurnya lah. Nah, berarti kejadian mistis yang mungkin yang dialami pertama kali itu sebenarnya di Arjuno dulu Mas ya? Betul. Yang apa ya, kayak mendengar suara entah apalah gitu ya. Iya. Yang kalau apa ya, kalau mungkin bangsa kitanya tuh, kalau bangsa manusia kayak semacam orang rame, gaduh lah gitu. Gitu. Betul. Nah, itu mungkin pertama kalinya dalam ekspedisi itu mistisnya di situ. Iya. Kemudian ini kan dari turun Ijen ada spare waktu Mas ya? Iya, betul. Sampai akhirnya nanti, dan itu kan kalau nggak salah beberapa dari 30 orang itu apa ya, berguguran lah maksudnya. Iya, berguguran. Nggak ada yang lanjut, terus ada yang entah kemana lah gitu. Sampai akhirnya kan di Alas Purwo ternyata salah satu dari oknum dalam tim tersebut bisa dibilang mengambil
ikan. Iya, melakukan pantangan lah istilahnya. Oh, Ya kan? iya. Kurang lebih. Nah, ikannya warna-warni, Mas. Saya belum ngegambarin nih warna-warni. Kalau seingat atau Pak Agus menceritakan, seukuran mana sih Mas ikan-ikan yang tersebut tuh? Ikannya kecil sih, lebih besar sedikit daripada ikan cupang, tapi nggak lebih gede lagi gitu. Segituan. Kayak ikan-ikan terapi kali, nggak gitu kali ya, yang kecil-kecil. Ya mungkin segitu, tapi warna-warni. Gitu. Dan itu cuma di tempat kolam pancuran itu aja ya? Kalau sekarang sih saya nggak tahu ya masih ada apa enggak, karena udah nggak pernah kesana sih gitu kayaknya. Dan ternyata si Pak Agusnya juga nggak pernah kesana lagi sampai sekarang. Oke, berarti ngambil satu ikan dan alasannya itu apa ya? Karena bagus. Dan untuk dipelihara di rumah gitu ya? Pikirnya seperti itu. Dan itu kan berarti kan belum pulang ke rumah, tapi kan lanjut kan? Iya, berarti kan ikan itu belum taruh di rumah nih. Belum. Berarti pas naik Gunung Raung tuh ikan-ikan tuh di bawah tuh. Iya, satu ikan. Satu ikan itu di satu kresek. Iya, satu plastik kecil. Iya. Dan ternyata dalam pendakian Gunung Raung itu apa ya? Nggak berjalan mulus lah Mas, bisa dibilang ya. Bukan misisnya aja, tapi di bagian eksiden lah gitu. Eksiden di mana akar daripada pohon apa namanya tadi? Pohon pinus. Ya. Yang tadi 18 cm saya ngebayangin banget. Sepatu tembus, kena kaki bagian bawah, tembus ke atas, berarti ke atas lagi sepatu. Iya, sepatunya tembus tadi lubang atas bawahnya. Nah, itu kan berarti sampai bawah lagi sampai akhirnya dievakuasi, si akar itu masih nancep di kaki. Masih. Kirain saya tuh yang diambil tuh yang bagian atas tuh. Tak, ternyata yang di bawah. Iya, karena kan nancepnya kan keinjek nih. Jadi kayak duri keinjek, kalau dipotong atasnya kan nggak bisa bawahnya. Dia bisa dilepas kakinya. Kalau kan nancep terus kakinya di situ kan. Iya. Tinggal saya ke bawah ntar dievakuasi pinus ya. Pinusnya kan susah. Saya juga. Nah, kenapa tadi akarnya dipotong? Karena tadi Mas takutnya misalkan akar yang tersisa di bagian kaki itu dicabut, takutnya pendarahan gitu ya. Betul. Tapi itu juga tentunya mereka juga mau P3K mungkin Mas ya di posko kali ya. Iya, di posko itu kan. Yeah. Nah, ini bahwasanya dalam proses evakuasi sendiri memang sempat ada pikiran bahwasanya ini gunung terakhir. Iya. Dalam ekspedisi 7 gunung di Jawa Timur dan berakhir di Raung. Kalau misalkan turun sia-sia gitu kali Mas ya. Betul. Dan nggak finish lah. Iya, nggak finish lah, ini finish terakhir nih, dikit lagi gitu kan. Iya, sudah setengah jalan gitu kan. Setengah jalan, setengah lebih tuh. Iya. Nah, tapi kan dalam itu kan, saya lupa kalau ketemu sama dengan bapak ya. Iya, oh iya, tadi saya sempat lupa ceritain kalau bapak-bapak itu adalah kemungkinan si juru kuncinya Gunung Raung. Oh. Jadi ketika pencarian tuh sempat tim SAR itu nyari si juru kunci ini. Jadi setelah cerita Pak Agus ya, cerita ayah saya ini di Gunung Raung, mungkin pada saat itu juru kuncinya itu memang tidak bisa ditemui dengan mudah. Jadi biasanya kalau gunung lain kayak misalkan si Manijan itu kan kita tahu rumahnya di mana. Iya. Kita dulu waktu masih ada beliau, pasti orang-orang sowan iya, baru mendaki. Iya. Nah, kalau di Gunung Raung, si juru kuncinya ini rumahnya di tengah-tengah gunung. Di tengah-tengah gunung? Ya, jadi rumahnya sendirian di tengah gunung. Oh. Tapi orangnya jarang ada di situ. Jadi tahu kemana? Kalau dia nggak mau ditemuin, ya sampai nyari berhari-hari, setiap hari nungguin di situ nggak bakal ketemu sama dia. Oh. Gitu. Jadi ditungguin di depan rumahnya berhari-hari pun nggak muncul. Kalau kita nungguin dia ya? Iya, tungguin. Jadi kalau emang dia nggak mau muncul, nggak mau ditemuin, dia nggak bakal ketemu. Walaupun kita seminggu ke setahun kayak gitu nungguin depan rumah gitu. Oh. Tapi dia kadang-kadang muncul sendiri di mana gitu, nanti ketemu sama mendaki, ya gitu sendiri. Itu memang menurut orang-orang posnya ya, memang seperti itu orangnya. Jadi kalau emang dicari nggak ketemu, berarti dia nggak mau ketemu. Gitu. Kayak kalau kita nyari korek Mas, kalau nggak dicari nongol, dicari nggak tahu kemana gitu kali ya. Nah, tapi kan bisa dibilang ya kita sebetulnya beliau lah ya. Beliau itu berarti sempat ngomong ke beberapa tim yang terakhir ini, tim terakhir ada acara Mas. Itu kan dalam bahasa Jawanya tadi ya, bahasanya yang penghuni Gunung Raung gitu lagi sedang ada acara. Betul. Nah, sempat cerita lagi nggak sih si Pak Agus ini bahwasanya acara apa sih yang dimaksud Mas? Kalau acaranya sih kurang tahu juga ya, karena
seperti yang dibilang mau nanya sama juru kunci juga nggak ketemu gitu. Jadi nggak tahu nih acara yang dimaksud itu apa. Cuma memang sepemahamannya orang Jawa kalau ada yang bilang seperti itu artinya kita harusnya nggak boleh masuk gitu kan, karena kita bukan undangannya. Acaranya ini mungkin biasanya sih kalau disebut duit gawe itu biasanya acaranya hajatan, acara pernikahan atau sejenisnya gitu. Acara yang biasanya itu besar-besaran gitu lah untuk bangsa mereka. Oh, bangsa mereka ya. Entah itu acara apa ya, hajatan kayak pernikahan, sunatan, yang penting ada acara Mas ya. Acara. Yang dimana bisa kalau ada acara terus ada kita bangsa lain nyelonong, siapa lo? Mungkin gitu kali ya logika manusianya gitu ya. Betul. Oh, lo nggak diundang datang lo, gue sikat lo gitu kali ya. Dalam logikanya kita menganalogikannya biar teman-teman bisa memahami kan ceritanya. Nah, berarti sekilas aja yang Bapak itu nggak tahu kemana Mas ya? Nggak tahu, jadi makanya waktu saya si Pak Agus ini noleh itu nggak sampai 1 menit lah, nggak sampai, bentar doang. Kayak orang-orang pada kan dia harusnya sweeper nih, jadi teman-temannya kan tadi berhenti, karena berhenti kan jadi berkerumun. Kemudian kan mereka satu jalan lagi kan sesuai urutan posisi, dia terakhir kan ya. Waktu terakhir tuh sebelum dia mulai jalan dia noleh dulu dikit, nah itu udah nggak ada orangnya. Malah sekian detik dong berarti, dan itu itu orang tua gitu lah. Nggak mungkin lah dia bisa lari. Langsung Spiderman tuk gitu kan, nggak mungkin juga kan. Iya. Dan misalkan logikanya emang beliau beneran manusia Mas, beneran manusia, sekian menit walaupun jalan secepat mungkin juga masih kelihatan. Apalagi di gunung 1 menit masih kelihatan berapa meter sih gitu kan. Apalagi pasti kedengeran suara langkah kakinya lah, karena hening. Iya, karena di gunung kan biasanya kalau nggak ada suara serangga ya hening gitu, nggak ada apa-apa gitu kan. Jadi kayak gerakan apapun itu kayak kedengeran, sama kegeser dikit kedengeran. Gitu kan. Mana-mana ya. Karena lebih hening daripada di kota-kota gitu kan. Namanya gunung, apa tuh? Nah, berarti yang temannya Pak Agus ini sampai sekarang belum ditemukan Mas ya? Belum ditemukan. Sampai Pak Agus lulus kuliah, masih beberapa tahun kemudian masih kontak sama teman-temannya itu, terakhir belum ditemukan. Oh, gitu. Dan terus kabar dari si temannya yang kena duri itu gimana Mas setelah turun itu? Udah membaik kah? Sudah membaik. Jadi setelah dibawa ke Surabaya, itu posisi sudah cabut durinya. Jadi sudah yang puskesmas itu ya? Ya, di puskesmas sudah dirawat. Cuma mungkin kayak jahitannya kurang rapi atau gimana, pendarahan lagi, jadi akhirnya dibawa ke Surabaya. Seperti itu. Tapi masih bisa jalan setelah dari rumah sakit Surabaya itu ya? Masih. Mungkin masih ketolong gitu ya? Mungkin ini saya juga nggak sempat nanya sih ya bagian ini ke saya, tapi kemungkinan sih dengan luka seperti itu hampir nggak mungkin lah jalan normal. Mungkin ada kendala lah ya, ada kendala beberapa kendala. Nah, itu teman-teman semua ya cerita dari Mas Ocha nih, ayahnya Mas ya, yaitu Pak Agus dan beberapa temannya Pak Agus juga bisa dibilang mengalami atau mungkin melanggar gitu ya, melanggar daripada ya mungkin peraturan dari Alas Purwo, mungkin nggak tahu gitu kan. Mungkin juga telah melanggar kearifan lokal, mungkin kan kita kan seperti itu. Dan mungkin juga memang kan sudah diperingatkan sama si kujul-kujulnya Raung, tapi malah masih nekat gitu. Mungkin karena ambisius yang terlalu tinggi. Jadi kita jadi bingung sebenarnya, saya ini bingung, kita ini justru apakah kita diselamatkan sama si Doni yang melanggar di Alas Purwo atau gimana nih? Jadi karena dia sial di situ, karena dia apes, kita malah selamat nih gitu. Iya, malah selamat, malah dibawa turun ya. Iya, betul. Atas insiden dari Mas Doni ini ya, Pak Doni ini ya. Waduh. Jadi kalau kita naik gunung ataupun teman-teman semua pergi ke alam bebas, memang kan ada tiga poin yang memang harus kita pahami, bahwasanya dilarang mengambil sesuatu kecuali gambar gitu kan, dilarang meninggalkan sesuatu kecuali jejak gitu, dan dilarang membunuh sesuatu kecuali waktu. Nah, memang hal itu merupakan pondasi daripada teman-teman semua ketika ingin melakukan bepergian ke alam bebas lah gitu. Jangan kan alam bebas kalau kita sowan ke rumah orang gitu kan, kita ngambil makanan aja, jangan ngambil isi emas dan lain sebagainya kan gitu Mas. Seperlunya aja teman-teman semua. Tapi ini kan bahwasanya ya dengan yang saya pahami mungkin gitu kan, yang tadi dijelaskan kita berdua ambil ikan mungkin gitu kan, terus udah dikasih tahu sama orang tua, tapi malah naik, tapi atas
insiden dari Pak Doni bisa selamat bagusnya gitu. Kita nggak ada yang tahu lah, itu semua udah ditakdirkan Mas ya, lillahi ta'ala lah, wallahu alam gitu semua. Biarkan misteri menjadi misteri ya. Sebagai manusia ya udahlah gitu kan. Oke Mas, ambil pelajarannya aja, pelajarin aja jadi teman-teman semua. Nah Mas, sebelum ditutup videonya nih Mas, mungkin ada pesan nggak sih Mas untuk teman-teman semua ini yang suka naik gunung atau yang suka berpergian ke alam bebas nih Mas? Mungkin kita bisa ambil pelajaran lah dari cerita ini, bahwa dimanapun kita berada kita harus ambil sikap yang terbaik, harus menaati aturan yang ada lah. Intinya gitu sih, jangan berlaku seenaknya sendiri, dan selalu ingat kita tuh di situ adalah seorang tamu yang mana kita nggak berhak untuk berbuat sesukanya sendiri gitu lah. Gitu aja sih. Sembrono Mas ya. Sembrono. Pokoknya itu yang adab lah. Kalau kita punya adab pasti orang berilmu, tapi berilmu belum tentu beradab kan gitu biasanya tuh. Nah, pokoknya adab tuh nomor 1 teman-teman semua. Nah, ini banyak sekali pengetahuan ataupun pembelajaran untuk kita semua, bahwasanya yang tadi udah jelaskan semuanya dari awal sampai akhir, yang atas kejadian tersebut memang ada sebab dan juga akibat. Betul. Ketika teman-teman semua tidak melanggar aturan yang tertulis ataupun aturan yang tidak tertulis, teman-teman semua safety, paham tentang pengetahuan basic pendakian gunung, insya Allah teman-teman semua lancar-lancar saja, jaya gitu kan. Nah, jadi teman-teman semua, video yang saya suguhkan dalam kisah mistis pendaki gunung ini bukan untuk nakut-nakutin teman-teman semua, tapi supaya kita nggak takut dengan mereka, dalam tanda kutip Mas, gitu kan. Dan ingat teman-teman semua, cerita dari Mas Ocha ini bukan untuk nakut-nakutin teman-teman semua ketika melakukan pendakian gunung ataupun ke gunung manapun. Tapi ambillah sisi positifnya dan buang sisi buruknya. Sekian dulu pada video kali ini dan nantikan video-video gue berikutnya. Hal gaib itu muncul ketika sugesti kita buruk. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beristirahat. Terima kasih Mas Ocha.